Ya, baiklah, teman-teman, sudah pukul 11 lewat 32 menit ini, jadi kita mulai saja. Kita sudah sampai di minggu kelima gitu ya, jadi kita akan berbicara mengenai agama-agama yang ada di Indonesia. Waktu beberapa minggu kemarin ada konferensi internasional Insites di Unicom, dan saya sudah paparkan beberapa fakta di situ bahwa agama di Indonesia ini ya sebenarnya bukan hanya agama resmi, 6 agama resmi yang dikenal oleh kita selama ini gitu ya, tapi ada lebih dari 3.000 agama yang um, di apa namanya yakini gitu ya pernah ada di Nusantara. Nah, 3.000 agama itu disampaikan oleh Romo Subagja dalam bukunya Sejarah Agama-agama Suku di Indonesia gitu, di Nusantara. Ya, ada lebih dari 3.000. Di dunia pernah tercatat ada 4.200 agama. Kalau kita lihat 3.000 agama di Indonesia, itu berarti dari 3.000 agama di Indonesia, itu kalau termasuk di antara 4.200 agama yang ada di dunia itu, bayangkan berarti semua agama itu kayaknya numpuk di Indonesia aja gitu ya. Tapi kan kita selama ini belum terlalu mengenal agama-agama yang disebutkan tadi itu ya. Sementara itu ada cukup banyak yang sampai sekarang masih dipraktikkan gitu ya. Oke, ini sudah 15 orang kumpul nih. Saya mau coba share satu tampilan dulu sebentar ya. Oke. Nah, kita coba saksikan yang ini terlebih dahulu, teman-teman. Ini ada Sebelum masuknya satu ajaran agama seperti yang kita kenal bahasan di Susana, media selama ini masyarakat mengenai Nusantara sebenarnya telah mengenal dan juga agama-agama menjalankan yang ajaran kepercayaan atau agama asli ada Nusantara. di Namun Nusantara. agama nenek moyang kita ini makin terpojokkan dan sedikit yang menjadikannya sebagai pedoman hidup. Untuk mengetahui apa saja kepercayaan asli orang Indonesia tersebut, kami akan hadirkan langsung data-data yang sudah tim Mitra Pagi Pertama himpun khusus untuk Anda. Ini adalah agama-agama asli Nusantara yang kalau kita katakan ini adalah didasarkan terhadap peradaban yang tumbuh dan berkembang jauh sebelum agama-agama masuk ke dalam wilayah Nusantara, di mana sebagian masyarakat Nusantara ini telah memiliki keyakinan atas ketuhanan yang bertahan hingga saat ini dan dianggap sebagai suatu nilai keluhuran hidup. Ini adalah agama asli Nusantara. Di Sumatera kita lihat ini ada di antaranya Parmalim, kemudian Mulajadi, Nabolon. Sementara itu di Kalimantan ada Kaharingan, dan di Maluku kita lihat ada Naurus. Itu adalah beberapa daerah di Indonesia yang memiliki agama asli Nusantara. Tidak hanya itu, kita akan kembali hadirkan data-data lain yang sudah dihimpun. Di Jawa kita melihat di Banten ini yang sudah cukup populer, begitu ada Sunda Wiwitan. Kemudian di Jawa Barat kita lihat ada Jawa Sunda dan juga Buhun. Sementara itu kalau kita bergeser ke Jawa Tengah dan juga Jawa Barat ada Kejawen, kemudian Purwoduksino dan juga Budi Luhur. Kita akan hadirkan data selanjutnya. Ini adalah agama asli Nusantara di daerah lain. Kalau kita bergeser ke Sulawesi, di Sulawesi Utara lebih tepatnya, ini ada beberapa agama asli Nusantara, di antaranya Pahkampetan, kemudian Tonaas, Walian. Kemudian di Sulawesi Selatan ada Aluk Todolo dan juga Tolotang. Sementara di Bali dan Nusa Tenggara ada beberapa, di antaranya ada Hindu Dharma, kita lihat ada Wetu Telu, ini tepatnya di Lombok. Kalau di Sumba itu ada Marapu, kemudian di Nusa Tenggara Timur ada Koda Kirin. Itulah beberapa agama asli Nusantara yang sudah ada sebelum agama masuk ke dalam wilayah Nusantara. Bagaimana sebenarnya proses sampai akhirnya penghayat kepercayaan ini bisa masuk ke kolom KTP elektronik? Kalau kita lihat pada tahun 2016, kita flashback ke belakang, pada tanggal 28 September, Mahkamah Konstitusi pertama kali menerima permohonan dari tim pembela kewarganegaraan. Kemudian berlanjut proses selanjutnya, ini kita lihat pada saat itu di tanggal 20 November 2016 bahwa Kepanitraan menerima berkas yang sudah diperbaiki atau direvisi. Kemudian proses selanjutnya pada Januari hingga Mei 2017, pemohon menghadirkan 6 saksi dan juga 8 saksi. Ini adalah ahli persidangan yang dihadirkan.
dihadirkan di Mahkamah Konstitusi. Itu adalah proses bagaimana akhirnya penghayat kepercayaan bisa masuk ke kolom KTP elektronik. Kita akan hadirkan kemudian proses selanjutnya, tepatnya pada tanggal 12 Mei 2017, pihak pemohon menyerahkan kesimpulan akhir yang sudah disusun. Kemudian pada tanggal 18 Oktober diadakan rapat permusyawaratan hakim hingga akhirnya pada tanggal 7 November 2017 beberapa hari yang lalu ini terbit putusan nomor 97/PUU pada tahun 2016. Itulah kronologis bagaimana akhirnya penghayat kepercayaan masuk ke kolom KTP elektronik. Nah, kemudian apa saja kasus-kasus diskriminasi yang terjadi pada penganut kepercayaan? Ada beberapa kasus yang sudah dihimpun oleh tim Metro Pagi Berantan. Di antaranya kalau kita flashback ke tahun 2016, tepatnya pada bulan November. Pada saat itu penganut kepercayaan dilaporkan tidak boleh mengikuti seleksi perangkat desa, sehingga banyak warga yang pada saat itu kompeten merasa kecewa karena tidak bisa mengikuti seleksi karena mereka menganut kepercayaan. Kemudian pada tanggal 28 September 2016 bahwa penganut kepercayaan ini proses yang diajukan, akhirnya mereka mengajukan permohonan uji materi ke Mahkamah Konstitusi karena melihat banyaknya kasus yang terjadi terhadap penganut kepercayaan. Dan pada tanggal 24 Juli 2016 Zulfa Nur Rahman, siswa SMK Negeri 7 Semarang, sempat dinyatakan tidak naik kelas karena tidak mengikuti instruksi dari sekolah untuk mengikuti pelajaran agama. Sementara itu pada tahun 10 November 2015 kita flashback lagi, pada saat itu Candi Busono sempat dibakar warga karena dinilai dijadikan tempat peribadatan para penganut kepercayaan yang tidak sesuai dengan agama yang berlaku di Indonesia. Kemudian flashback kembali tahun 2014 pada bulan Desember, pada saat itu warga menolak jenazah penganut Sabta Dharma. Kemudian pada tahun 2012 tempat peribadatan Sabta Dharma sempat didemo warga. Saat itu yang menggalang unjuk rasa karena mereka menganut kepercayaan. Dan itulah tadi data-data yang kami hadirkan terkait dengan agama asli Nusantara dan juga proses sampai akhirnya penghayat kepercayaan masuk dalam KTP elektronik. Zulfia Iskandar akan memandu perbincangan terkait hal ini. Silakan Zulfia. Terima kasih Iqbal Himawan. Ya, baik. Tadi videonya cukup jelas ya di tempat kalian. Nah, baik, kita mulai lagi ya. Ini mengenai agama asli Nusantara yang tadi disebutkan. Ada satu bentuk pengakuan juga sekarang karena sudah diterbitkan beberapa peraturan yang juga mengakomodir agama-agama asli ini. Tapi masih butuh banyak hal gitu ya untuk masyarakat khususnya bisa menerima gitu dari agama-agama yang di luar dari agama mayoritas gitu ya. Padahal sebenarnya harusnya terbalik ya. Yang asli kan yang ini gitu loh. Jadi harusnya mereka yang menerima kita sebagai agama yang datangnya itu dari luar Nusantara gitu. Kita balik lagi kepada sejarah agama gitu ya, mengapa agama timbul. Nah, ini kan asalnya dari sikap dasar manusia ya yang membutuhkan suatu pegangan di luar dirinya, pegangan pada suatu kekuatan yang lebih besar daripada dia gitu kan. Kita sudah belajar ini di pertemuan-pertemuan sebelumnya gitu. Nah, kemudian ada juga kepercayaan bahwa leluhur yang menciptakan satu komunitas atau satu kampung atau desa gitu ya, itu masih tetap memberikan tuntunan dan berkat begitu ya. Bahkan pada saat mereka sudah tidak berada di lingkungan tersebut gitu loh, sudah wafat atau sudah tidak berada lagi bersama-sama dengan para nenek moyang kita ini gitu. Jadi agama-agama purba kemudian muncul dengan dasar seperti itu ya. Masyarakat penganutnya melakukan satu atau beberapa ritual penyembahan kepada
bisa kepada leluhur, atau yang lebih duluan lagi ya adalah kepada benda-benda yang diyakini memiliki kekuatan. Seperti misalnya kalau kita keluar ke alam ketemu dengan batu besar gitu ya. Kalau kamu ke Bandung Selatan itu kan ada situs apa batu kuda gitu misalnya gitu ya. Wah, ini mirip dengan apa gitu sehingga mungkin kita akan tergerak untuk menyembah itu kalau misalkan kita berada pada masa yang silam di mana segala sesuatunya masih sederhana dipandangnya gitu ya. Ada kekuatan pada batu besar, ada pohon besar, atau pada benda-benda langit. Nah, ya semakin hari agama-agama tersebut kemudian berkembang gitu ya, sehingga dia mencapai bentuknya yang lebih sophisticated gitu, tidak lagi hanya sebatas pada benda-benda kayak begitu ya, benda-benda yang dilihat dalam keseharian, tapi lebih kepada suatu sosok gitu ya yang dianggap sebagai sesuatu yang besar dan agung dan yang menciptakan alam yang luas ini gitu. Ya, jadi pada akhirnya objek-objek yang merupakan ciptaan tersebut dijadikan sebagai perlambang dari kekuatan besar gitu ya yang menciptakan langit dan bumi. Nah, sebutan kepada kekuatan-kekuatan ini kemudian pada satu perkembangan yang lebih lanjut disebutnya sebagai dewa gitu ya. Kita sekarang kenal sebagai Tuhan. Nah, kamu perhatikan juga di foto yang kanan itu, yang kedua dari yang di tengah-tengah gitu ya, itu menunjukkan satu ritual penyembuhan misalnya. Oke, ya. Ketika kita sendiri tidak bisa untuk katakanlah deal dengan satu atau dua penyakit tertentu, lalu kemudian kita percayakan anggota-anggota keluarga gitu ya, atau masyarakat di sekeliling kita percayakan pada kekuatan yang besar di luar kita yang kita sembah itu, lalu kemudian misalkan dia sembuh gitu kan. Nah, itu kemudian kita menjadi lebih percaya lagi bahwa oh, kekuatan ini memang memiliki daya untuk mengarahkan, untuk menjadi dasar bagi kehidupan kita gitu ya, sehingga dia berharga untuk disembah. Ini kemudian muncul ya agama-agama di masa lalu yang kemudian mungkin jejak-jejaknya sekarang masih nampak pada agama-agama suku yang banyak di Indonesia, seperti yang tadi disebutkan dalam tayangan video yang pertama tadi itu ya. Nah, ini disebutkan di dalam pendapat yang tadi ya, bahwa di Nusantara terdapat lebih dari 3.000 agama. Nah, agama-agama tersebut ya pada praktiknya, pada praksisnya memang awalnya simple gitu ya, sederhana, dan dia tumbuh dari kumpulan-kumpulan manusia gitu, entitas suku-suku tertentu yang kemudian karena memang dikembangkan di suku tersebut gitu ya, katakanlah, maka disebutnya sebagai agama suku. Kita balik lagi kepada apa yang pernah kita pelajari sebelumnya gitu ya, bahwa agama itu pada dasarnya sebenarnya kan adalah satu set hukum, satu set tata cara, tata laku, tata atur gitu ya, yang menjadi solusi bagi permasalahan yang tumbuh di satu tempat tertentu pada satu kurun waktu tertentu gitu, jadi pada ruang dan waktu yang tertentu, sehingga kemudian ketika dia mulai tumbuh dari suku-suku ini gitu ya, karena suku-suku ini juga pasti kan pada akhirnya punya satu permasalahan tertentu yang beda dari suku lain gitu ya. Apalagi kalau mereka sudah beda pulau, pastinya beda mata pencaharian, beda sistem sosial, beda banyak sekali yang berbeda, sehingga permasalahannya kemudian berbeda. Lalu ini kita pahami ketika muncul satu set solusi yang kemudian berhasil, lalu kemudian dipraktekkan lagi oleh suku-suku tersebut karena sudah diformulasi menjadi satu satu bentuk
tata atur yang tadi itu, ya, yang kemudian menjadi formal, lalu kemudian diulang lagi ketika ada masalah tertentu yang kemudian datang dan menimpa suku-suku tersebut, gitu ya. Definisi ini juga sebenarnya berlaku bagi agama mayoritas, gitu kan. Misalnya seperti agama Kristen, pada akhirnya kita lihat bahwa dia muncul sebagai reaksi atas dasar apa yang kemudian terjadi di abad ke awal Masehi, gitu ya, abad awal tarik Masehi, kepada orang-orang di sekitaran Palestina sana, gitu ya, di Yerusalem dan sekitarnya, gitu. Nah, ya, balik lagi ke yang kita lihat di sini, ya, agama-agama yang muncul sebagai agama suku ini, ya, diyakini sebagai agama asli Nusantara. Kenapa disebut asli? Kenapa kemudian aslinya itu ada tanda kutip, gitu ya? Apakah benar-benar dia adalah agama yang memang merupakan keaslian yang tumbuh dari wilayah Nusantara ini, gitu. Nah, ini memang pada akhirnya akan jadi debatable, gitu. Jadi saya memilih untuk membubuhkan tanda kutip pada kata asli itu sebagai untuk menggambarkan saja bahwa ini asli atau nggak asli, gitu ya, bukan di situ penekanannya. Penekanannya adalah bahwa yang disebut dengan agama asli Nusantara ini adalah agama yang sudah ada jauh sebelum agama-agama modern, ya, seperti agama Hindu, Buddha, kemudian Kristen dan Islam masuk ke Nusantara, gitu ya. Nah, kita lihat lagi orang sering, ya, mendengar kegiatan-kegiatan dari keberadaan dari eksistensi agama-agama itu seperti itu, gitu ya. Ada tadi disebutkan di tayangan yang pertama di video tadi, ada Permalim, ada Keharingan, gitu ya. Ada yang berada tidak jauh dari kita di tanah Sunda, seperti misalnya kepercayaan yang terkait dengan Sunda Wiwitan, gitu. Nah, agama-agama suku yang ada ini, ya, pada praksisnya dia tetap bertahan dengan tradisi, gitu ya, seperti apa yang sudah dilakukan turun-temurun dari masa yang silam, gitu. Nah, memang agak disayangkan bahwa memang ada satu masa di mana karena ketidaktahuan atau karena berbeda di dalam cara pandang dan cara pendefinisian, banyak yang tidak memperoleh pengakuan oleh negara sebagai agama dalam tanda kutip, gitu kan. Sehingga pada akhirnya kemudian yang sekarang ini juga di aliran-aliran atau kepercayaan atau ini digolongkan atau dimasukkan ke dalam aliran kepercayaan, gitu. Orang yang meyakini aliran kepercayaan ini, orang yang melakukan tata atur, tata laku, hukum sesuai dengan kepercayaan yang dianutnya itu, kemudian sekarang itu dikenal sebagai penghayat, ya, penghayat kepercayaan. Nah, kalau mungkin itu sebagai definisi yang supaya membedakan aja, gitu ya. Kalau kita kan disebutnya penganut agama, gitu. Kalau mereka memilih untuk disebut sebagai penghayat. Jadi orang yang menghayati, gitu kan, menghayati kepercayaan, penghayat kepercayaan. Nah, di masa kemarin itu, ya, penanganan kepada aliran kepercayaan dilakukan oleh pemerintah, tapi dengan cara yang berbeda. Pernah agama diurus oleh Departemen Agama, sementara kepercayaan itu diatur dan diwadahi oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, gitu ya. Nanti kita akan melihat beberapa gambaran selanjutnya, gitu. Ini ada blog yang cukup menarik untuk dibaca, tapi silahkan aja kalau kalian mau membacanya sendiri, gitu ya. Nanti bisa
akses ketika kuliah ini sudah selesai. Nah, ya, salah satu contoh agama suku gitu ya, yang sering kita dengar gitu adalah salah satunya nih ya, kejawen gitu. Kalau di Jawa ini kan populer sekali gitu ya. Kejawen ini sebenarnya bukan sebutan untuk satu agama tertentu gitu ya. Tapi kejawen ini adalah kepercayaan yang cukup tua dan turun-temurun yang diakui oleh dan dilakoni oleh sebagian terbesar dari masyarakat Jawa, gitu kan. Pada hari-hari ini masih banyak orang di Jawa Tengah, gitu ya, Yogyakarta dan Jawa Timur yang kemudian menghayati kejawen ini, ya. Nah, kalau kita melihat dari apa yang digariskan oleh Clifford Geertz gitu, ya. Nah, ini adalah praktik-praktik yang dilakukan oleh orang yang disebut abangan. Kalau di Jawa kan ada sebutan abangan gitu ya. Clifford Geertz kita ingat pada pelajaran-pelajaran minggu kemarin, dia adalah seorang ahli sosial, antropologi gitu ya, yang kemudian meneliti banyak hal tentang masyarakat Nusantara, khususnya masyarakat Jawa, dan dia membedakan orang Jawa itu menjadi orang yang 75% itu adalah orang yang disebut dengan abangan dan 25% sisanya adalah yang disebut dengan santri. Maksudnya ini sebenarnya bukan mengarah ke santri yang ada di pesantren kayak gitu, bukan. Tapi dia cuma mau menggambarkan bahwa ada 25% orang di Jawa yang kemudian melaksanakan ajaran agamanya, yaitu agama-agama mayoritas, ya, yang kita tahu datang dari luar Jawa, gitu ya, seperti Kristen, Islam. Ada 25% orang yang melaksanakan ajaran agama tersebut secara murni dan konsekuen, sesuai dengan apa yang dibawa dari tempat asalnya. Nah, sementara 75% yang disebut dengan abangan ini adalah orang-orang yang memang di KTP-nya dia punya punya di kolom agamanya itu tercantum agama-agama yang agama resmi dan agama yang diakui oleh pemerintah sebagai agama gitu ya. Tapi pada praksisnya di dalam kehidupannya sehari-hari dia tetap melakukan praktik-praktik yang memang merupakan tradisi dan warisan gitu ya dari agama suku atau agama leluhur yang pernah dianut oleh pendahulu-pendahulu mereka gitu ya. Jadi kalau lihat dari gambaran yang diberikan oleh Clifford Geertz ini, maka memang secara de jure gitu ya, kalau kita lihat dari konteks Jawa aja, kalau secara de jure memang sebagian terbesar, kalau hampir bisa dikatakan mungkin kalau saya pikir lebih dari 80% gitu ya, warga Pulau Jawa gitu, itu kita bisa lihat mestinya menganut dari agama-agama resmi yang diakui oleh pemerintah gitu ya. Let's say ke-6 agama yang resmi yang kita kenal sampai dengan hari ini gitu. Tapi kalau de facto-nya bisa jadi di lapangan berbeda gitu, ya. Bisa jadi bahwa yang di lapangan itu ada ajaran-ajaran dari leluhur yang masih juga dipraktikkan oleh sebagian terbesar dari masyarakat gitu. Kalau Jawa bisa dijadikan model, mestinya di luar Jawa juga ada praksis yang demikian gitu ya teman-teman ya. Nah, meskipun memang kalau yang di luar Jawa itu datanya saya nggak punya gitu loh, ya, data seperti yang digambarkan oleh Geertz ini saya nggak punya. Tapi mungkin juga, ya, mungkin juga jumlahnya cukup besar. Tadi yang di tayangan pertama itu kan teman-teman juga lihat gitu ya, bahwa di dalam praktiknya agama-agama suku itu disebutkan seluruh Indonesia itu cukup banyak gitu. Bahkan tadi di
disebutkan juga ada beberapa kasus yang kemudian menyertai keberadaan dari agama-agama suku tersebut gitu loh. Artinya apa? Artinya kalau ada kasusnya berarti keberadaan mereka cukup signifikan gitu kan, sehingga masuk dibahas di satu media yang sifatnya nasional gitu. Kalau nggak misalkan itu sangat kecil gitu, tentunya media yang sifatnya nasional ini tidak akan memilih untuk membahas hal-hal seperti itu gitu ya. Oke, kita coba lanjutkan lagi. Ini ya masih tentang kepercayaan seperti kejawen ini. Jadi memang dia sifatnya itu sudah sangat tua gitu. Hampir sama tuanya dengan keberadaan orang-orang di Jawa gitu ya. Jadi ajarannya mainly universal dan dia selalu melekat gitu ya, berdampingan dengan agama yang dianut pada zamannya. Nah itu yang tadi dicoba sampaikan oleh teori yang dipaparkan oleh Geertz gitu ya, bahwa memang meskipun ada satu agama yang resmi gitu, tapi praksis-praksis dari agama leluhur, dari kepercayaan tua ini tetap hidup berdampingan, tetap dipraktikkan gitu ya. Perkara terus kemudian ada konflik bahwa yang dipraktikkan di kalangan penghayat ajaran-ajaran tradisi ini kemudian bertentangan gitu ya dengan ajaran yang agama yang formal mayoritas ini. Nah, itu adalah salah satu masalah yang lain lagi gitu, yang mungkin nanti memang perlu untuk diselesaikan gitu kan. Ya, ada beberapa teori yang membahas hal itu. Ini juga kita bisa dekati teman-teman kalau misalkan teman-teman cukup tertarik untuk buka-buka literatur gitu ya. Silahkan dicari teori-teori mengenai popular religion. Jadi popular religion ini adalah praktik-praktik religi yang tumbuh gitu ya di sisi dari agama resmi gitu ya, yang formal, kemudian dia ada yang berjalan dalam koridor yang sama gitu, tapi kemudian dia bukan merupakan ajaran yang persis sama, cuma masih dalam koridor. Jadi misalkan agama Kristen gitu ya, ada kemudian praktik-praktik yang dilakukan oleh orang Kristen, tapi bukan merupakan ajaran yang original aslinya dari tanah Yahudi gitu misalnya. Ya, jadi kalau kita lihat di sini ya, ajarannya universal dan juga mereka sudah punya kitab-kitab gitu ya. Jadi salah satu syarat dari agama yang pernah dipaparkan oleh Menteri Agama pada tahun 1982 itu kan adalah yang disebut agama itu mesti punya penganut, mesti punya kitab gitu ya, dan mesti punya messenger. Kita udah bahas itu minggu kemarin gitu ya. Ya, jadi ada kitab-kitab naskah kuno kejawen yang kemudian ditemukan dan menegaskan eksistensi mereka gitu. Ya. Oke. Nah, sifatnya juga kadang-kadang sinkretik gitu. Jadi kalau kita belajar mengenai agama populer gitu ya, itu dia berjalan dalam koridor agama yang sudah ada gitu, dalam agama yang formal. Nah, ini yang praksis informal yang berada di dalam satu entitas agama formal gitu. Sehingga karena dia ada di situ, kadang-kadang ya bisa disebutkan bahwa oh ini orang Kristen kejawen atau Islam kejawen gitu ya. Nah ini pada sebagian masyarakat hal ini tidak bisa diterima gitu. Kenapa? Sebagian masyarakat mengatakan bahwa kalau kita beragama formal maka harusnya kita praksisnya adalah yang sesuai dengan yang digariskan oleh otoritas kita gitu ya, misalnya ya. Kamu bikin agama Kristen tapi kemudian ada praktik-praktiknya yang berbeda gitu dengan yang
misalnya digariskan oleh Persatuan Gereja Indonesia gitu ya, sehingga nanti wah ini tidak bisa diterima nih, ya jangan ngaku Kristen kalau kayak gitu, bikin yang lain aja. Kadang-kadang bisa seperti itu gitu ya. Silahkan lihat di link yang ada di bawah ini kalau misalnya mau belajar atau mempelajari lebih dalam mengenai kejawen ini. Kita coba lanjut dulu ke bagian yang berikutnya gitu ya. Apa semua agama tradisional, agama suku itu seperti kejawen? Ternyata tidak, ya. Ada yang tidak diakui sebagai agama resmi gitu ya, tapi ada juga yang kemudian memperoleh pengakuan dari pemerintah sebagai agama resmi, yaitu Hindu Bali. Gitu kan. Hindu Bali ini menarik karena dia berbeda sebenarnya dengan Hindu tradisional yang datang dari India, gitu ya. Jadi dia memang Hindu, tapi kemudian Hindu yang disesuaikan dengan keberadaan di tanah air. Ya. Nanti kita ada satu minggu khusus yang kita akan bahas mengenai agama-agama yang ada di Indonesia gitu ya, secara khusus per agama gitu. Nah mungkin nanti akan lebih menarik ketika kita sampai di agama Hindu ini. Hindu yang di Indonesia ini adalah Hindu yang merupakan agama asli Nusantara gitu. Tapi dia masuk di keenam agama yang secara resmi diterima dan diakui oleh pemerintah gitu kan. Secara kesejarahannya gitu ya. Ya Hindu Bali ini adalah praktik agama tradisional yang didasarkan atas kepercayaan dan praktik-praktik religi lokal di Bali itu pada masa pra-Majapahit. Jadi dikisahkan bahwa di zaman sekitar tahun 1100 Masehi itu ada seorang pertapa dari Jawa gitu ya, Empu Kuturan, ya, beliau datang ke Bali, lalu kemudian menemukan ada banyak agama-agama lokal, ada kepercayaan-kepercayaan lokal, praksis-praksis lokal gitu ya, yang bagus sebenarnya di Bali berjalan, ya, karena namanya juga locals kan, berarti dia berasal dari masyarakat setempat dan menghidupi dan dihidupi oleh masyarakat setempat. Cuman ada beberapa bagian yang karena orang Bali kan juga banyak ya. Bali itu zaman modern aja dia terdiri atas 8 kerajaan yang berbeda-beda gitu. Jadi mestinya nanti kan ada satu yang nggak klop antara yang satu dengan yang lainnya. Nah, dari sekian banyak kepercayaan di Bali itu, Empu Kuturan kemudian menstrukturkannya gitu ya. Lalu dia menjadikannya dalam satu praktik yang melembaga gitu. Ya. Nah, agama yang baru ini baru tapi lama gitu ya, kemudian dinamain agama Siwa Buddha. Ini cikal bakal dari agama Hindu Bali ya yang kita kenal hari-hari ini gitu. Nah, karena Hindu Bali adalah Hindu yang di Bali, terus gimana dengan yang di luar Bali dong? Nah, oleh sebab itu maka kita untuk menyeragamkan ya kita kenalnya sebagai agama Hindu gitu ya, Hindu Dharma gitu. Padahal sebenarnya yang punya jejak yang kuat sekali di dalam praksisnya di masa modern ini adalah Hindu yang di Bali ini ya. Nanti kita akan lihat juga bahwa ada Hindu-Hindu yang bukan Hindu Bali, tapi adanya di Jawa dan merupakan bagian dari secara sejarah dia bagian dari Hindu Majapahit ya yang kemudian tergantikan mayoritas peradabannya itu ketika Majapahit dikalahkan oleh Demak di tahun 1478 gitu ya. Setelah itu kan terjadi shift of paradigm di mana kebudayaan yang berkembang di Jawa kemudian menjadi kebudayaan Islam gitu ya. Sebelumnya kan adalah kebudayaan Hindu. Oke, ya. Nah, seperti juga agama-agama tradisi, agama ini mengenal
dewa-dewa gitu ya sebutannya, sehingga dia sempat terkendala dengan sila pertama ketuhanan Maha Esa pada saat Bali mau bergabung dengan Republik Indonesia, gitu ya. Nah, oleh sebab itu kemudian meskipun Hindu ini adalah agama yang pada dasarnya dia monoteisme gitu. Tapi kan karena ada pemandangan kita sebagai orang di luar gitu ya, yang kemudian melihat bahwa ini adalah banyak dewa, nah, sehingga kemudian solusinya adalah pada tahun 55 itu orang Hindu melalui kalau sekarang itu Parisada Hindu Dharma gitu ya, mereka membuat satu wadah di mana Tuhan sebagai pencipta semesta itu, ya, yang tadinya Dewa Brahma sebagai pencipta, terus kemudian Dewa Wisnu sebagai pemelihara, Dewa Siwa sebagai pengurai, gitu ya, dewa-dewa utama di dalam kepercayaan Hindu yang kemudian dia melandasi kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa itu. Nah, itu kemudian dibuatkan satu sebutan yang merangkum entitas ketiganya itu sebagai ide Sang Hyang Widiwasa gitu, dan itu kemudian dikenal sampai dengan hari ini gitu ya. Yang menariknya adalah kalau kita baca di buku Skala dan Niskala, menurut sejarahnya justru ide Sang Hyang Widiwasa itu dipergunakan dahulu oleh penerjemah-penerjemah kitab perjanjian baru gitu ya, yang dalam bahasa Bali pada tahun 20-an sampai 30-an gitu. Jadi pada akhirnya di Bali itu sebutan Tuhannya orang Kristen dan orang Hindu Bali itu ada persamaannya ya, sebagai yang tadi disebutkan sebagai Sang Hyang Widi gitu. Oke. Nah, ini bagian yang nanti akan kita pelajari juga secara lebih khusus gitu ya. Sekarang kita lihat aja dulu nih bagaimana sikap orang Indonesia terhadap agama-agama asli ini gitu ya. Kalau kita lihat reaksi yang paling sering gitu ya, atau termasuk sering kita dengar adalah ada juga yang menyuarakan penolakan gitu ya. Kenapa? Ya karena yang tadi itu gitu, karena ada satu keyakinan bahwa agama-agama ini koridornya sama, tapi kemudian kok praktiknya ada yang berbeda gitu. Nah, ini kemudian diluruskan oleh pemerintah gitu ya, kemudian diberikan aturan tersendiri, sehingga kemudian sudah mulai bisa diterima gitu ya. Nah, akhir-akhir ini semenjak konservatisme agama merebak, yang hal-hal yang seperti ini menjadi cukup sensitif juga gitu. Sehingga perlu sekali ya, termasuk bagi teman-teman di sini untuk memahami eksistensi dari keberadaan mereka ini seperti bagaimana keadaannya ya. Tapi yang menerima juga cukup banyak gitu. Karena apa? Karena ya itu tadi, kesadaran bahwa kita itu memiliki Tuhan yang satu gitu kan. Kalau Tuhan yang satu, mestinya Tuhan itu tidak bisa diklaim oleh masing-masing agama tersendiri bahwa dia yang lebih benar gitu, lebih kepada cara gitu kan, cara untuk menyembah, cara untuk memuji Tuhannya itu memang berbeda-beda. Tergantung apa? Tergantung pada agama yang dikembangkan sesuai dengan permasalahan spesifik gitu ya, untuk mengatasi permasalahan spesifik yang memang terjadi pada satu daerah tertentu pada kurun waktu tertentu. Itu yang kita bahas di pertemuan-pertemuan kita sebelumnya gitu kan. Ya, nah, dengan demikian hal-hal seperti ini menemukan konteksnya ya, ketika di Bali ada agama yang tadi sebutkan di-create gitu ya, yang kemudian distrukturkan dari ajaran-ajaran lokal, kemudian membentuk Siwa Buddha tadi oleh Empu Kuturan. Di daerah lain juga seperti itu gitu ya, Kaharingan juga begitu, di Tanah Toraja juga ada gitu ya.
Sumatera juga banyak, tadi disebutkan, nanti dilihat lagi di tampilan. Soalnya ini kan direkam ya teman-teman. Mudah-mudahan nanti saya bisa kasih linknya ke kalian sehingga bisa disimak dengan lebih dalam lagi gitu. Oke, ya. Sekarang bagaimana dengan masalah pengakuan terhadap ajaran-ajaran ini gitu. Nah, sejauh ini ya, misalnya dari sisi seperti Protestan gitu kan, Protestan itu tidak punya dokumen atau pernyataan resmi yang terkait dengan agama dan agama suku ya, dan agama-agama tradisi gitu. Sejauh ini yang khusus mengenai itu nggak ada gitu. Tapi kalau Katolik punya ya. Jadi pernah ada diselenggarakan, kalau kalian pernah dengar, Konsili Vatikan II ya. Ini konsili rapat yang diselenggarakan dan sifatnya mendunia gitu ya, dihadiri oleh sekian perwakilan dari Katolik di seluruh dunia, dan bersidang dari tahun 62 sampai dengan 65, bayangkan 3 tahun persidangan. Nah, keputusan-keputusan dari Konsili Vatikan ini mewadahi apa yang teman-teman lihat pada keberadaan agama-agama suku tersebut, ya. Jadi kalau di sisi Katolik, agama-agama suku juga memiliki keselamatan di dalam kerajaan Allah, disebutnya demikian, karena agama-agama yang disebutkan lebih sederhana ini pada dasarnya merupakan, kalau diyakini oleh teman-teman Katolik gitu ya, pada dasarnya merupakan proses pencarian terhadap Sang Pencipta gitu ya, kita kenalnya sebagai Allah gitu kan, pada fase yang dini gitu. Nah, justru ketika kita bertemu dengan praksis-praksis dari agama-agama yang tradisional ini harus kita cermati, kita wadahi, kita rangkul gitu ya. Karena apa? Karena mereka itu juga merupakan saudara-saudara yang mencari keselamatan di dalam Allah yang hidup, gitu kan, yang diyakini oleh orang Kristen misalnya, seperti itu. Nah, itu pandangan Katolik yang ada di Konsili Vatikan II, gitu. Apakah semua menerima? Oh, waktu konsili itu memaparkan keputusan-keputusannya, itu terjadi gejolak, karena tidak semua orang atau tidak semua petinggi agama pada hari-hari itu bisa menerima konsep tersebut, gitu kan. Kita juga sudah mempelajari kan pada minggu-minggu kemarin bagaimana agama itu memiliki satu kecenderungan untuk dipandang sebagai satu kebenaran yang mutlak, gitu kan. Sehingga kalau ada sesuatu yang dianggap berada di luar itu, maka itu akan menjadi sangat sensitif. Ya, nah tidak semua orang bisa menerima dengan lapang dada, sehingga pada saat itu ada juga riak-riak yang terjadi. Tapi setelah sekian puluh tahun berlalu, gitu ya, pandangan-pandangan ini mulai berwujud ya, mulai seragam kayak gitu untuk menerima ini semua gitu. Kalau teman-teman di Katolik bisa punya satu dasar yang meyakinkan mengenai ini gitu ya, saya pikir kita juga perlu untuk lebih mendalami gitu ya, dan mempelajari ini semua gitu. Nah, itu di bagian bawah itu ada link gitu yang bisa teman-teman pakai untuk belajar mengenai Konsili Vatikan gitu ya. Ini cuma untuk mendapatkan gambaran saja bahwa di kalangan Kristen pun hal-hal seperti ini itu juga bisa diwadahi gitu ya. Saya sampai di sini, ini udah bagian terakhir dari slide kita nih ya. Nah, sampai di sini teman-teman ada pertanyaan nggak? Ini ada 17 orang nih yang gabung, lumayan. Pak, maaf melenceng dari materi. Mau tanya, kalau absen yang minggu pertama itu gimana ya?
kita sekarang nanya yang materi aja deh. Jadi jangan yang di luar materi gitu ya. Kalau absen itu urusannya sekretariat, bukan urusan saya itu. Ada yang mau tanya materi nggak? Sambil kalian berpikir. Ya, gimana? Saya mau minta linknya aja yang dikirim ke... Nanti akan dikasih ya. Oh iya, kasih Pak. Ya, kita lihat dulu yang satu ini ya. Oke ya. Nah, udah sampai di situ. Kita sudah ngelewatin 5 minggu pertemuan ya. Nanti minggu ke-6 kita masih akan belajar sedikit mengenai agama dan kepercayaan asli yang ada di tanah Nusantara gitu ya. Lalu kemudian minggu ke-7 ada satu materi lagi sebelum minggu ke-8 kita ujian tengah semester ya. Jadi silahkan nanti materi-materi yang sudah ada dipelajari dan dicatat ya, sehingga pada saatnya nanti ketika ujian kita tidak mengalami banyak masalah dan dapat nilai yang sesuai dengan apa yang kita kerjakan hari-hari ini. Oke ya, kalau memang kalian semua tidak ada pertanyaan lagi yang
terkait dengan materi. Silakan. Bapak, Ya, misalnya kalau kita menganut agama yang tidak masuk dalam 5 agama yang diperbolehkan negara, di KTP-nya berarti kita masukin agama apa? nanti kita akan disebutkan sebagai penghayat kepercayaan. Ya, Oh. tadi disebutkan sudah, gitu. Atau memang ada lagi yang selama ini terjadi praktiknya adalah ketika kita menganutnya agama yang ada di luar agama yang diakui oleh pemerintah, maka kita kemudian secara formal, kita di KTP-nya kita minta diakui sebagai agama Kristen, kayak gitu. Kadang-kadang seperti itu. Gitu ya, meskipun nanti kemudian praktiknya di lapangan yang kita lakukan adalah bukan sepenuhnya seperti yang tertulis di KTP. Itu ada minimal dua praktik di lapangan yang terjadi sampai dengan hari-hari ini gitu ya. Nah, memang yang lebih praktis adalah yang cara kedua tadi itu, ya, Bethesda, karena memang ya kalau kamu punya KTP yang di dalamnya di kolom agamanya tercantum sebagai penghayat kepercayaan, kadang-kadang ketika bertemu dengan orang yang wawasannya belum terbuka, maka akan dikatakan bahwa berarti ini bukan agama, kan gitu. Wah, ini penghayat kepercayaan. Lah berarti ini bukan agama, berarti kamu tidak beragama. Nah, itu kesulitan-kesulitannya gitu ya. Kalau tidak menganut salah satu agama dikatakan tidak beragama. Wah, kalau tidak beragama, kamu ateis. Makin salah lagi kan, makin melebar jadinya. Kamu ateis, berarti kamu tidak boleh ada di republik ini, gitu ya. Karena sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Jadi ketuhanan itu dianggap hanya dibenarkan di dalam satu koridor keagamaan, gitu. Jadi harus dengan agama tertentu. Nah, orang penghayat kepercayaan seringnya nyerah aja deh, gitu ya. Seringnya nyerah aja. Ya udah, kita cantumkan di KTP kita penganut agama, katakanlah agama Kristen gitu ya. Padahal sebenarnya yang dianut bukan agama Kristen. Kristen itu KTP-nya, jadi kan disebutnya, oh kamu Kristen KTP. Nah, saya pernah lihat gitu ya, atau pernah misalnya ada beberapa kawan di sini yang kalau anak-anak antropologi atau anak-anak arsitektur itu sering gitu penelitiannya ke desa-desa terpencil gitu ya, yang menganut kepercayaan-kepercayaan tertentu gitu, yang di luar dari agama resmi. Nah, mereka ini pada akhirnya di KTP-nya itu tercantumnya Kristen gitu ya. Jadi memang memprihatinkan dari sisi administrasi sebenarnya gitu ya. Kalau praksisnya sih mereka di lapangan ya tidak ada masalah gitu. Jadi kira-kira itu. Tapi bagian ini kita akan coba bahas pada minggu mendatang, gitu ya. Oke, makasih Bethesda udah nanya. Terus kemudian kalian semua hidupkan kameranya, kita ambil gambar dulu. Panji, hidupin kamera Panji. Oke Pak, siap. Nathaniel juga belum nih. Stephanie juga, ayo. Ya, 1, 2, 3. Oke, terima kasih semua teman-teman. Sampai ketemu minggu depan ya. Tetap jaga kesehatan. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Oke, berkati selalu. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak.